Peristiwa 30 September 1965 masih menjadi salah satu babak paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan salah satu tokoh kunci dalam peristiwa ini adalah Soeharto. Apakah ia sekadar pihak yang diuntungkan atau justru telah mempersiapkan segalanya jauh sebelum kejadian? Mari kita bedah lebih dalam. Pernyataan Profesor Asti Warman Adam bahwa Soeharto adalah orang yang paling siap dengan segala kemungkinan setelah 2 kali bertemu dengan Kolonel Latif semakin menarik untuk dianalisis dalam konteks kesaksian Kolonel Abdul Latif. Dalam pledoi yang kemudian diterbitkan sebagai buku berjudul Pleduko A. Latif, Soeharto terlibat G30S, Latif menegaskan bahwa Soeharto sudah mengetahui rencana penjemputan para jenderal yang dituduh membentuk Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang diduga akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Kesaksian Latif mengungkap bahwa ia telah bertemu Soeharto sebanyak 2 kali menjelang peristiwa G30S. Fakta ini membuka ruang analisis yang lebih dalam mengenai keterlibatan Soeharto, dinamika politik saat itu, serta bagaimana peristiwa ini akhirnya mengantarkan Soeharto menuju tampuk kekuasaan. Untuk memahami lebih jauh, kita akan membedahnya dari beberapa aspek. Aspek pertama, kronologi pertemuan Kolonel Latif dengan Soeharto. Kesaksian Kolonel Abdul Latif menjadi kunci dalam membongkar keterlibatan Soeharto. Dalam pledoinya, Latif menyebutkan bahwa ia 2 kali bertemu dengan Soeharto sebelum peristiwa G30S. Pertemuan pertama, 29 September 1965. Latif mendatangi Soeharto secara langsung di rumahnya untuk memberi informasi bahwa para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal akan dijemput untuk menghadap Presiden Soekarno. Mereka akan dimintai keterangan mengenai dugaan rencana kudeta terhadap pemerintahan Soekarno. Alih-alih terkejut atau mempertanyakan rencana ini, Soeharto justru mengatakan bahwa ia sudah mengetahui hal tersebut dari mantan anak buahnya, Subagio. Fakta bahwa Soeharto telah mendapatkan informasi dari sumber lain mengindikasikan bahwa ia memiliki pemahaman lebih luas tentang situasi ini sebelum gerakan dilaksanakan. Pertemuan kedua, malam 30 September 1965. Soeharto berada di RSPAD untuk menemani anaknya, Tommy Soeharto yang tengah dirawat. Latif kembali bertemu dengan Soeharto beberapa jam sebelum G30S dimulai dan berbincang mengenai rencana penculikan terhadap Dewan Jenderal yang disebut sebagai bagian dari Dewan Revolusi. Menurut buku Dalih Pembunuhan Massal, Soeharto hanya mengangguk-angguk saat mendengar cerita Latif. Namun, menurut buku Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi komparasi karya Victor M. Fit, Soeharto justru memberikan respon yang lebih aktif dengan menolak untuk terlibat dalam operasi pembersihan terhadap Dewan Jenderal. Soeharto menyatakan bahwa masalah ini masih perlu penyelidikan lebih lanjut, sebuah pernyataan yang menunjukkan sikap berhati-hati. Aspek 2, kemungkinan keterlibatan Soeharto. Kolonel Latif, seorang perwira yang terlibat dalam G30S mengklaim bahwa ia telah bertemu dengan Soeharto sebanyak 2 kali sebelum peristiwa berlangsung. Menurut kesaksian Latif dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam persidangan dan wawancara setelah kejatuhan Soeharto, ia menyatakan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memberitahu Soeharto tentang rencana G30S. Jika pernyataan ini benar, maka terdapat 2 kemungkinan utama yang bisa kita analisis. Pilihan 1, Soeharto mengetahui dan membiarkannya terjadi. Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat, memiliki akses terhadap informasi militer yang luas. Sebagai Panglima Kostrad dengan 60.000 pasukan di bawah komandonya, Soeharto seharusnya memiliki kemampuan untuk merespon ancaman terhadap para jenderal senior Angkatan Darat. Namun, ia tidak memperingatkan para jenderal yang menjadi target penculikan, termasuk Ahmad Yani. Dengan mengetahui rencana tersebut, Soeharto berpotensi menggunakan situasi untuk keuntungan politiknya, baik dengan membiarkannya terjadi atau dengan mempersiapkan langkah selanjutnya setelah gerakan itu gagal. Pilihan 2, Soeharto mengetahui tetapi tidak langsung terlibat. Dalam kesaksiannya, Kolonel Latif mengajak Soeharto untuk ikut dalam operasi menjemput para jenderal yang diduga sebagai bagian dari Dewan Jenderal. Namun Soeharto menolak dengan alasan bahwa perlu penyidikan lebih lanjut.
Fakta bahwa Soeharto tidak mencegah gerakan ini tetapi juga tidak bergabung menunjukkan bahwa ia sedang menunggu perkembangan situasi. Bisa jadi Soeharto tidak secara langsung berpartisipasi dalam G30S, tetapi ia memahami bahwa gerakan ini akan menciptakan ketidakstabilan yang bisa dimanfaatkannya untuk naik ke puncak kekuasaan. Dengan tidak memberi peringatan kepada pihak militer lainnya, ia memastikan bahwa kondisi kekacauan tersebut dapat dikendalikan olehnya. Kedua kemungkinan ini memperlihatkan bahwa Soeharto bukanlah sosok yang netral dalam peristiwa ini. Kesiapan Soeharto yang ditunjukkan dengan cepatnya respon militer pada 1 Oktober 1965 semakin memperkuat dugaan bahwa ia memang telah bersiap sebelumnya. Aspek ketiga, kesiapan Soeharto dalam menyikapi G30S. Salah satu hal yang paling mencolok adalah bagaimana Soeharto begitu cepat dan efektif dalam menangani situasi setelah peristiwa terjadi. Kesiapannya terlihat dari 3 aspek utama. 1. Kesiapan militer. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, pasukan yang terlibat dalam G30S menculik dan membunuh 6 jenderal, yang kemudian dikenal sebagai korban lubang buaya. Namun, satu unit yang tetap solid di Jakarta adalah pasukan di bawah komando Soeharto, yaitu Kostrad. Dengan 60.000 pasukan di bawah kendalinya komandonya, Soeharto memiliki kekuatan besar untuk melawan atau mendukung G30S. Namun, ia memilih untuk tidak mengerahkan pasukannya sebelum peristiwa terjadi, melainkan baru bertindak setelah situasi berkembang sesuai kepentingannya. Soeharto dengan cepat mengambil alih kendali komando setelah mengetahui peristiwa penculikan tersebut, padahal pada saat yang sama, petinggi militer lainnya masih dalam kebingungan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa Soeharto bahkan telah memiliki strategi untuk menumpas G30S dalam waktu singkat, termasuk memobilisasi pasukan rekat atau resimen para komando Angkatan Darat untuk merebut kembali Jakarta. Fakta ini menunjukkan bahwa Soeharto memiliki kesiapan taktis yang luar biasa dibandingkan dengan jenderal-jenderal lain yang seharusnya lebih senior. 2. Kesiapan informasi. Jika benar bahwa Kolonel Latif telah bertemu Soeharto sebelum peristiwa terjadi, maka Soeharto setidaknya memiliki gambaran mengenai adanya pergerakan tertentu di dalam tubuh Angkatan Darat dan kelompok militer yang pro-Soekarno. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Soeharto tidak memberikan peringatan kepada Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani atau pihak lain yang berwenang? Jawaban yang paling mungkin adalah bahwa Soeharto melihat peluang dari situasi ini dan memilih untuk tidak mencegahnya agar bisa mengambil langkah yang lebih menguntungkan setelahnya. 3. Kesiapan politik. Setelah peristiwa G30S, Soeharto dengan cepat mengendalikan narasi politik dan militer. Ia menuding Partai Komunis Indonesia, atau PKI, sebagai dalang utama dan mendorong pembersihan besar-besaran terhadap simpatisan komunis serta kelompok-kelompok yang mendukung Soekarno. Soeharto tidak hanya bertindak cepat dalam menumpas gerakan tersebut, tetapi juga dalam menyingkirkan kekuatan politik yang dapat menghalangi jalannya menuju kekuasaan. Dalam beberapa bulan setelahnya, Soekarno semakin kehilangan pengaruhnya, sementara Soeharto secara bertahap mengonsolidasikan kekuatan, hingga akhirnya menggantikan Soekarno sebagai pemimpin tertinggi Indonesia. Kesikapan Soeharto dalam aspek militer, informasi dan politik, memperlihatkan bahwa ia bukan sekadar orang yang beruntung dalam situasi ini, melainkan seseorang yang sudah menyiapkan strategi matang. Aspek keempat, pertanyaan yang masih terbuka. Pernyataan Profesor Asti Warman Adam bahwa Soeharto adalah orang yang paling siap menghadapi segala kemungkinan menimbulkan pertanyaan besar. Yang pertama, apakah Soeharto sekadar memanfaatkan situasi, ataukah ia memiliki peran aktif dalam skenario yang memungkinkan G30S terjadi? Ada dugaan bahwa Soeharto membiarkan atau bahkan mengorbankan para jenderal tertentu agar memiliki alasan yang kuat untuk bertindak keras terhadap PKI. Kedua, mengapa Soeharto begitu cepat dan efektif dalam mengambil kendali? Jika Soeharto memang tidak terlibat, bagaimana mungkin ia dapat dengan cepat merespon dan mengorganisir pasukannya dalam hitungan jam, sementara jenderal-jenderal lain masih kebingungan? Ketiga, mengapa Soekarno tidak segera mengambil kendali? Soekarno saat itu masih merupakan pemimpin tertinggi negara. Namun, langkah-langkah Soeharto setelah 1 Oktober dengan cepat mengisolasi Soekarno dan membuatnya kehilangan kontrol terhadap situasi. Kesimpulannya, fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa Soeharto bukanlah pihak yang netral dalam peristiwa ini.
Baik ia terlibat secara langsung atau tidak, jelas bahwa ia adalah pihak yang paling diuntungkan. Kesiapannya dalam aspek militer, informasi dan politik menunjukkan bahwa ia sudah merancang atau setidaknya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul. Dengan demikian, peristiwa 30 September 1965 bukan sekadar sebuah insiden mendadak, melainkan bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih besar. Narasi sejarah yang selama ini dominan perlu terus dikaji ulang untuk menggali kebenaran yang lebih mendalam. Apa pendapat kalian? Apakah Soeharto hanya beruntung, atau ia memang telah menyiapkan segalanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk konten sejarah lainnya.